Dunia ini penjara buat orang beriman. Penjara. Buat siapa? Al-mu'min. Semakin kuat iman antum, semakin kokoh penjara itu. Semakin tinggi iman antum, semakin tinggi pula tembok-tembok penjara itu. Tapi semakin antum akan tenang menghadapi dunia ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, dengan kezaliman, dan kezaliman bertingkat-tingkat. Ulaika lahumul amnu, mereka orang yang mendapatkan keamanan. Aman itu jauh lebih besar daripada nikmat harta. Siapa yang mau dikasih emas 1 ton? Ada yang mau jawab? Mau dibuat apa? Dikasih emas 1 ton, tapi Indonesia sedang dalam kondisi perang. Antum keluar rumah nggak berani. Antum dengar suara bom, antum dengar suara tembakan. Apa gunanya? Apa gunanya antum punya uang 1 triliun, tapi perampok sedang mengelilingi rumah antum? Apa gunanya? Nggak ada. Yang ada antum siap memberikan semua uang itu. Yang penting antum hidup aman. Kenapa kita melihat ada orang-orang yang minum khamr, sabu-sabu? Berapa harga sabu-sabu? Harga sabu-sabu itu lebih mahal daripada harga emas. Nah, berapa harganya? Nah, siapa yang pernah beli? Jamaah, sabu-sabu itu sekarang berapa sekarang? 1,2 sampai 1,8 1 gram. Emas itu nggak sampai 1 juta. Antum bisa bayang kenapa orang rela beli sabu-sabu dan dia tinggalkan emas? Karena dia merasa menderita jiwanya. Dia ingin tenang, dia ingin merasakan kedamaian, dia siap mengeluarkan itu. Ketika dia tegak sabu-sabu atau dia hirup itu sabu-sabu, dia merasa seperti orang yang paling kuat, yang paling kokoh, yang paling bahagia. Hilang yang namanya pengaruh sabu-sabu, bingung lagi hidupnya, menderita lagi hidupnya, sengsara lagi hidupnya. Al-mu'min la, al-mu'min la. Orang yang beriman dalam kondisi apapun, dilemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat kamu. Allah sebaik-baiknya penolong, sebaik-baiknya pelindung. Allah selamat. Bagaimana Hajar, ibunda Nabi Ismail, diletakkan di mana aja? Di Mekah. Pada waktu itu tidak ada satupun manusia yang hidup di Mekah. Pada saat itu tidak ada satupun rumah di Mekah sana. Ditaruh nih. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar bersama Ismail dari Syam, dari Palestina, dibawa menuju ke Mekah. Sampai di Mekah hanya dikasih 1 wadah kurma dan 1 wadah air, ditinggal. Sebagian kita mati atau orang tuanya mati nggak meninggalkan harta, tidak ada warisan yang tinggalkan. Tapi kalau orang tua meninggalkan iman buat antum, cukup. Ketika Nabi Ibrahim pergi hendak meninggalkan Hajar bersama Ismail, Ismail nggak bisa kerja,
masih dalam susuan, dan Hajar seorang wanita. Berangkat Nabi Ibrahim, ditanya sama Hajar, ila man takiluna ya Ibrahim? Ibrahim, engkau titipkan kita ke siapa? Ke siapa? Nabi Ibrahim gak jawab. Terus pergi Nabi Ibrahim. Ditanya lagi yang kedua kali, ila man takiluna ya Ibrahim? Ibrahim, kau titipkan kita ke siapa? Gak dijawab. Sampai ketiga kali gak dijawab, baru Hajar berpikir kayaknya pertanyaannya yang salah. Maka dia merubah pertanyaannya, pertanyaan yang landasannya iman. Dia mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini? Nah, apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'una. Kalau Allah yang memerintahkan kepadamu, Allah tidak akan melantarkan kita. Pergi kau. Itu iman, jemaah. Cuma yang jadi masalah kita nggak kuat imannya. Kita baca Al-Fatihah sehari 17 kali. Kita mengatakan Maliki Yaumiddin. Kita mengatakan Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tapi nggak ada di hati kita. Hanya lewat itu. Nabi bagaimana mendidik sahabatnya dengan keimanan, jemaah. Sehingga mereka siap hidup susah, siap berkorban karena mereka beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengutus 70 Al-Qurra untuk berdakwah, yang dititipin suratnya Nabi alaihi salatu wassalam namanya Haram bin Milhan. Ketika dia berikan surat itu kepada pemimpin kabilah, tahu-tahu pemimpin kabilah ini sudah nyuruh orang untuk nusuk dia di belakang. Haram bin Milhan ditusuk, jamaah. Tembus itu pedang atau tombak. Darah itu muncrat dari dadanya. Apa yang dia katakan? Fuztu wa rabbil Ka'bah. Menang aku demi Tuhannya Ka'bah. Sukses aku demi Tuhannya Ka'bah. Itu yang bunuh bingung. Ini orang mati, tewas, yang seharusnya dia kalah, kok dia ngomong menang? Apa yang menyebabkan dia mengatakan itu? Iman, jemaah. Dia keluar dari penjara dunia ini, selesai sudah. Dia sudah melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal, dan dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang. Di sini tempat untuk beramal, di sini tempat ujian, tempatnya bala dan musibah. Walanabluwannakum, kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Iya, itu kata Allah Azza wa Jalla.